Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bersama-sama untuk mengkaji tafsir Al-Quran. Dan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan membaca tafsir dari surat Ali Imran ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Artinya, maka apabila mereka berpaling, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaw, ya, apabila mereka berpaling, domir atau kata ganti mereka itu kembalinya kepada orang-orang Nasrani, ya, kembalinya kepada orang-orang Nasrani yang Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajak kepada mereka untuk bermubahalah, sebagaimana ayatnya sudah kita baca di surat Ali Imran ayat yang ke-62, dan ini ayat yang ke-63, ya, di mana Allah berfirman, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ya. Jadi Allah berfirman, maaf bukan 62 tapi 61 ya tadi ya. Jadi faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu ya, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ta'alu, marilah, ya, kita panggil anak-anak kita, anak-anak kalian, ya, kemudian wanita kita, wanita kalian, ya, kemudian diri kita juga diri kalian, summa nabtahil, kemudian kita bermubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan kita jadikan laknat Allah Ta'ala ya menimpa orang-orang yang berdusta. Dan sudah lalu penjelasannya bahwa mereka kaum Nasara itu tidak mau bermubahalah, ibta'adu 'anil mubahalah. Kenapa? Li'annahum ya'lamuna annahum law bahalu la akhadhahumul azab. Karena mereka tahu, ya, mereka yakin seandainya mereka mau bermubahalah niscaya mereka akan ditimpa azab. Ya, mereka tahu, subhanallah. Dan ini menunjukkan mereka tahu kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka diajak bermubahalah, mereka takut. Mereka menjauh, mereka tidak mau. Mereka takut ditimpa apa? Azab. Karena seandainya betul mereka bermubahalah bersama Nabi Muhammad SAW, tentu doa Nabi Muhammad SAW akan dikabul dan laknat Allah akan menimpa mereka, maka mereka tidak mau. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun wa hum ala batil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hak dan mereka semua di atas kebatilan. Yaqulu Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fa in tawallaw, yakni anil mubahalah wa anittiba'ika ya Muhammad fa innama hum mufsidun. Dan apabila mereka berpaling, ya, maksudnya berpaling dari apa? Dari mubahalah. Berpaling dari apa? Berpaling dari mengikuti engkau, wahai Muhammad, fa innama hum mufsidun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Oleh karena hal ini Allah berfirman, fa innallaha alimun bil mufsidin, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-63 yang kita baca ini. Ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah alimun bil mufsidin, Maha mengetahui
mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan yakni walam yakul alimum bihim. Ya. Fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. Allah mengucapkan alimun bil mufsidin. Allah tidak mengucapkan alimun bihim. Padahal ya kalau dalam uslub bahasa Arab ya itu bisa dengan him. Ya, fa innallaha alimun bihim. Ya. Nah, ini dalam ilmu usul tafsir ya. Ini adalah masuk dalam kaidah al-izhar fi mawdi'il idmar. Al-izhar fi mawdi'il idmar. Artinya menampakkan, menyebutkan isim zahir pada posisi, pada tempat isim dhamir. Ya. Mestinya alimun bihim, tapi himnya diganti dengan isim zahir. Ya. Disebutkan langsung oleh Allah, fa innallaha alimun bil mufsidin. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Allah tidak berkata sesungguhnya Allah mengetahui mereka, tidak. Mereka itu kembali kepada orang-orang Nasara. Nah, kaidah ini, ikhwah yang Allah muliakan, al-idhar fi mawadhi'il idmar, menyebutkan isim zahir di tempat isim dhamir, ini memiliki banyak faedah. Banyak sekali faedahnya. Ya, makanya Syekh berkata wal idharu fi mawadhi'il idmar lahu fawaid. Menyatakan dengan isim zahir itu misalkan Muhammad, Ali, Mufsid dan seterusnya ya, lawan dari isim dhamir. Menyatakan dengan isim zahir ya pada tempat isim dhamir, pada kata ganti ya, ini ada banyak faedah. Di antaranya yang pertama, al-faidatul ula التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر أو في هذا المظهر على من يعود عليه، يعني هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير، فكأنه قال فإن تولوا فإن الله عليم بهم لكن وصفهم بالفساد. Nah, ini yang pertama ya. Jadi faedah yang pertama, dengan menyebutkan isim dhamir, isim zahir di tempat isim dhamir adalah yakni kesesuaian sifat ya, kesesuaian sifat pada isim tersebut ya, pada isim tersebut, bahwa sifat ini yang dijadikan pada tempat dhamir itu cocok untuk mereka ya. Jadi seakan-akan Allah berfirman fa in tawallaw fa innallaha alimun bihim lakin wasfuhum bil fasad. Apabila mereka berpaling, Allah tahu mereka ya. Nah, tapi mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, kalau misalkan tidak disebut al-mufsidin, ya kita tahu mereka saja, gitu ya. Tidak ada lebihnya. Tapi di sini disebutkan fa innallaha alimun bil mufsidin, sifat fasad itu ada pada mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang rusak. Ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-umum, memberikan makna umum. Memberikan makna umum ya. Nah, li'annahu law ja'a ad-dhamiru huna hasba as-siyaq fa inna Allah alimun bihim lakhtassa al-'ilmu bihim wahdahum, lakin idza qala bil mufsidin sara aman fihim wa fi ghairihim. Ya. Memberikan makna yang lebih umum. Umum ini universal ya, lebih umum. Dan inilah kehebatan gaya bahasa Al-Quran ya. Seandainya
ayat ini hanya sekedar domir yang disebutkan, yakni sesungguhnya Allah mengetahui mereka, maka pengetahuannya itu terbatas pada mereka. Terbatas pada mereka. Akan tetapi, kalau misalkan diucapkan dengan isim zahir, sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan, maka maknanya menjadi lebih umum. Ya, menjadi lebih umum. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka dan selain mereka. Dan mereka ini dan orang-orang yang semisal dengan mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Atau orang-orang yang membuat kerusakan itu Allah tahu. Jadi maknanya sangat umum sekali dan luar biasa. Ini Al-Quran ini. Kemudian faedah yang ketiga, anna hadzal fi'l alladhi hasala min haula alladhina ja'a al-izharu fi mawdi' al-idmar anhum marfu'un min hadzal wasf alladhi ubbira bihi fi mawdi' ad-dhamir, ya'ni anna fi'lahum fasadun wa huwa at-tawalli wal-i'rad an dinillah. ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى. Ya. Faedah yang ketiga singkatnya adalah bahwa perbuatan mereka itu, ya, perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang rusak. Ya. Apa itu perbuatan mereka? Wa huwa tawalli wal i'rad an dinillah, yakni berpaling dari agama Allah. Fa fi hadhihi al-ayatil karimah, maka dalam ayat yang mulia ini ada ancaman bagi siapapun yang berpaling. Ya. Oh, ini faedah dari kaidah al-izhar fi mawdi'i al-idmar, menyebutkan isim dhamir pada posisi isim, menyebutkan isim zahir pada posisi isim dhamir. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang pertama adalah tahdidu man tawalla an dinillahi azza wa jalla. ووجه ذلك قوله فإن الله عليم بالمفسدين لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم وأنه لا يخفى عليه حالهم وسيعاقبهم بما تقتضيه حالهم. Ya. Jadi yang pertama adalah tahdid. Yang pertama adalah tahdid. Ya, tahdid itu artinya apa? Mengancam. Ya, ini yang pertama ini ya. Di faedah yang pertama, mengancam siapa saja orang yang berpaling dari agama Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Karena maksud dari menyebutkan pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang mereka, maksudnya adalah at-tahdid, untuk mengancam mereka. Ya. Wa annahu la yakhfa alaihi haluhum. Tidak tersembunyi keadaan mereka bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayu'aqibuhum, dan Allah akan mengazab mereka bima taqtadihi haluhum, sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan tuntutan dari keadaan mereka. Jadi kalimat fa innallaha alimun bil mufsidin ini sebenarnya ancaman. Walillahil mathalul a'la. Ya, kadang orang mengancam dengan kalimat saya tahu loh gitu, atau saya tahu kamu, begitu ya. Itu ancaman. Ya, ancaman. Dan Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di sini fa innallaha alimun bil mufsidin, itu mengancam mereka. Jadi bentuknya ancaman. Ancaman untuk siapa? Ancaman untuk orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah mengetahui
Orang-orang yang apa? Membuat kerusakan. Ini maknanya sekali lagi adalah berupa ancaman, tahdid bahasa Arabnya, ya, tahdidun. Dari haddada yuhaddidu tahdidan. Ini yang pertama. Faedah yang kedua adalah annat tawalli an dinillahi fasad. Ini faedah yang kedua, ya, bahwa berpaling dari agama Allah itu adalah sebuah kerusakan. Sekali lagi, berpaling dari agama Allah itu merupakan fasad. Sekali lagi, ya, kerusakan, fasad. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Lah nampak kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Ya. Pertanyaannya adalah, wahal at-tawalli nafsuhu fasad atau annahu yusabbibul fasad? Apakah tawalli, berpaling dari agama Allah itu kerusakan, ya, atau ia merupakan wasilah atau sebab kerusakan? Ya. Al-jawab, jawabannya, an hadza, jawabannya adalah an naqul, kita katakan, huwa fasad wa sababun lil fasad. Dia merupakan kerusakan dan dia juga merupakan sebab dari kerusakan. Jadi at-tawalli at-tawalli, berpaling dari agama Allah, merupakan kerusakan dan sebab dari kerusakan. Wa wajhu kaunihi fasadan annahu idza tawalla an dinillahi halla mahallahu ma siwa. Wa ma'lumun anna dinallahi salahun wa ma siwahu fasad. Berpaling dari agama Allah dikatakan ia merupakan kerusakan. Karena apa? Karena apabila berpaling dari agama Allah, maka gantinya adalah selain agama Allah. Ya, yang menduduki posisi ini tentunya selain agama Allah. Dan sesuatu yang maklum bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah, kebaikan, dan selain agama Allah merupakan fasad. Walihada najidul qawanin al-muhakkama fi ibadillahi la tuslihul khalqa. Oleh karena itu kita dapati undang-undang, ya, aturan-aturan yang ada dibuat oleh manusia untuk hamba-hamba Allah ini tidak bisa memperbaiki makhluk. Ya. La yuslihul khalqa, la yasluhul khalqu minhu illa ma wafaqa syara'. Ya. Jadi makhluk tidak baik kecuali dengan hal yang sesuai dengan syariat. Ya. Tidak ada yang bisa memperbaiki makhluknya Allah kecuali undang-undang yang sesuai dengan syariat. Amma ma khalafa syara', adapun yang menyelisihi syariat, fa innahu fasadun, maka itu merupakan kerusakan. Mahma kana wad'ul qawanini fi zakat wal fahmi li ahwalin nas, walaupun ya di pembuatan undang-undangnya itu berada dalam kecerdasan dan pemahaman tentang keadaan manusia. Fa innahum idza wada'u min al-qawanin ma yukhalifu syar' Allah fa innahu fasadun bi kulli hal. Mereka jika membuat undang-undang yang menyelisih syariat Allah, maka sesungguhnya itu merupakan fasad bi kulli hal, merupakan kerusakan. Ya. Idzan kalau begitu nafsut tawalli fasad. Tawalli, berpaling dari agama Allah itu merupakan apa? Kerusakan. Ya. Summa huwa aidan sababun lil fasad. Kemudian berpaling dari agama Allah juga dikatakan tadi merupakan sebab dari kerusakan. Ya. Karena apa? Li'annal jadba wal qahta wa dhiqar rizqi wal fitana kullaha sababuhal ma'asi. Ya.
karena kemarau, kekeringan, sempitnya rizki, fitnah-fitnah, musibah-musibah, semuanya itu disebabkan karena maksiat. Nah, sekarang lihat dalilnya. Apa dalilnya? Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Lihat, telah nampak kerusakan, fasad. Di mana? Di daratan dan di lautan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas. Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat. Mudah-mudahan mereka kembali. Ini surat Ar-Rum ayat 41. Jelas di sini dinyatakan oleh Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, bahwa kerusakan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu. Dalil yang lain. Dalil yang kedua. Surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami curahkan kepada mereka. Artinya, fatahna alaihim, kami bukakan atas mereka barakatim minas sama'i wal ar, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka berdusta, mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan sebab perbuatan mereka. Dan ayat yang kedua ini juga sangat jelas bahwa seandainya bahwa kerusakan, bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Seandainya mereka beriman, seandainya mereka bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, jadi orang yang baik, ya. Maka dengan hal ini keberkahan mereka akan dapat. Allah curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi keberkahan itu hilang karena apa? Karena maksiat. Ya, melanggar aturan Allah, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Akan tetapi mereka mendustakan. Dan kami azab mereka dengan apa? Dengan sebab perbuatan mereka. Berikutnya di surat An-Nahl ayat ke-112. Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Nah, ini ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin, ya. An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, dan Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri, yang negeri itu aman, tentram. Ya'tiha rizquha ragada min kulli makan. Selain aman dan tentram, rizkinya datang ke negeri tersebut dengan melimpah ruah, ragada min kulli makan, dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru. Ya. Jadi negeri itu aman, sentosa, tentram, nikmat, nyaman, kemudian makanan serba ada, mudah rizkinya, Masya Allah, melimpah. Tapi sayangnya apa? Fakafarat bi'an'umillah. Mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Hasilnya apa?
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka itu, kepada negeri tersebut, bencana berupa kelaparan, bencana berupa rasa ketakutan, khauf, bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan mereka. Surat An-Nahl ayat 112. Kesimpulannya, kata Syekh Utsaimin, idzan at-tawalli an dinillah fasadun wa sababun lil fasad. Ya, ini kesimpulannya. At-tawalli, berpaling dari agama Allah, merupakan kerusakan, dan ia juga merupakan sebab kerusakan. Ya, jadi berpaling dari agama Allah ini merupakan kerusakan, dan ia juga merupakan sebab kerusakan di atas muka bumi. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, yang terakhir. Anna kulla man tawalla an dinillah fahuwa mufsidun. Ini faedahnya ya. Bahwa siapa saja yang berpaling dari agama Allah, maka dia adalah mufsid. Maka dia adalah orang yang melakukan kerusakan. Walau za'ama annahu muslih, walaupun dia mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang muslih. Apa itu muslih? Orang yang membuat perbaikan, sedang mengadakan perbaikan, islah. Ya, saya nih sedang membuat perbaikan, saya sedang membangun, saya sedang mengadakan hal yang bagus. Tetapi kalau orang yang mengatakan ini berpaling dari agama Allah, dia dinyatakan mufsid oleh Allah. Ya, Allah berfirman, fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Kalau mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Sekali lagi, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, atau fikih yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, adalah anna kulla man tawalla an dinillah fahuwa mufsid. Bahwa siapa saja orang yang berpaling dari agama Allah, maka dinyatakan sebagai orang yang merusak. Mufsid, ya. Walau za'ama annahu muslih, walau dirinya mengklaim bahwa dia adalah orang yang sedang mengadakan perbaikan. Liqaulihi ta'ala, dengan dasar firman Allah Ta'ala, fa innallaha alimun bil mufsidin. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال أي لا تفسدوها بالمعاصي. Oleh karena hal tersebut, banyak dari kalangan ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat ke-56, yang mana Allah berfirman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Para mufassir itu mengatakan maksudnya adalah la tufsiduha bil ma'asi. Jangan kalian merusaknya dengan maksiat-maksiat. Fa kullu 'asin fa huwa mufsidun sya'a am aba. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat, setiap orang yang bermaksiat, maka sesungguhnya atau hakikatnya dia adalah orang mufsid. Sya'am aba, mau atau dia enggan. Wa kullu muti'in fahuwa muslih. Kebalikannya, setiap orang yang taat kepada Allah, maka orang ini adalah sedang melakukan islah, perbaikan. Li'anna bididdiha tatabayyanul asya'u. Karena dengan lawannya, hal-hal itu menjadi semakin jelas, permasalahan semakin jelas. Fa idza kana al-'asi mufsidan fat-ta'i'u muslihan. Seandainya orang yang berbuat maksiat dikatakan sebagai mufsid,
tentunya orang yang taat adalah muslih. Lakinna at-ta'i'a fil haqiqati qad yakunu salihan binafsihi ghairu muslihin li ghairihi. Tetapi orang yang taat itu hakikatnya, ya, ada yang soleh tapi soleh untuk dirinya sendiri, ada yang soleh juga selain untuk dirinya sendiri juga bisa memperbaiki orang lain. Wa qad yakunu salihan fi nafsihi muslihan li ghairihi. Ada orang yang soleh seperti yang saya katakan tadi, ada yang soleh untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Fa idza kana 'abidan da'iyan ila Allah sara salihan muslihan. Kalau ada orang dia ahli ibadah, selain ahli ibadah juga dia adalah dai, ya, menyeru pada kebaikan, ya, menyeru kepada Allah, maka orang ini disebut salih muslih. Salihan muslihan. Selain dia disebut orang yang soleh, dia juga disebut muslih. Selain dia disebut orang yang baik, dia juga disebut orang yang memperbaiki. Ya. Wa idza kana 'abidan ghairu da'in lillahi sara salihan ghairu muslihin. Apabila ada orang ahli ibadah tetapi tidak menjadi dai, ya, tidak menjadi dai ilallah, maka dia disebut salih, tidak muslih. Lakinnahu laysa ala wajhi tamam fi salahihi, ya. Akan tetapi kesolehannya tidak sempurna, ya. Jadi orang belum sempurna atau tidak sempurna. Li'annahu min tamamis shalah an tad'uwa ila Allah azza wa jalla. Karena merupakan kesempurnaan dari kesolehan adalah engkau menjadi dai, mengajak orang kepada Allah azza wa jalla. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas pada pertemuan singkat di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah untuk kita semuanya, dimudahkan bisa memahami pelajaran ini. Dan ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silahkan untuk telepon yang pertama. Halo. 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 Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Abdul Aziz di Jakarta. Silakan Bapak Abdul Aziz, pertanyaannya. Ustaz, saya mungkin pertanyaan ada di luar tema ya. Ketika kita berdoa untuk orang lain, itu sepengetahuan saya bahwa malaikat itu akan memberikan doa yang sama untuk kita. Iya. Yang saya tanyakan adalah ketika misal kita didolimi oleh orang lain, kemudian kita mendoakan keburukan gitu untuk orang lain tersebut yang mendolimi kita. Iya. Apakah malaikat juga akan mendoakan keburukan untuk kita juga? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah ketika kita mendoakan keburukan karena kita didolimi oleh orang lain, kemudian malaikat mendoakan kita keburukan juga? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, ya. Malaikat, doa malaikat untuk orang yang berdoa untuk saudaranya, doa kebaikan. Doa kebaikan. Ya. Dan dikatakan walaka bimithlin. Makanya sebuah kebaikan kalau kita berdoa kepada Allah untuk orang lain tanpa diketahui sama orang tersebut. Karena keikhlasan orang tersebut, Allah ganti dengan itu, dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau misalkan seseorang dizalimi, ya, seseorang dizalimi, kemudian orang tersebut, ya, berdoa dengan doa agar orang yang mendoliminya mendapatkan yang setimpal, apakah akan mendapatkan itu juga? Tidak. Tidak, ya. Pernah suatu saat, ya, Said bin Zaid itu pernah digosok, pernah dituduh menggosok tanah, ya, sejengkal tanah milik seorang wanita bernama Arwa binti Uwais.
Nah, sampai dibawakan perkaranya kepada hakim di saat itu, ya, dan tidak ada bukti, tetapi wanita itu tidak minta maaf dan terus saja mendolimi beliau, ya, dan beliau salah satu dari sahabat yang masuk surga, dijamin masuk surga, ya. Akhirnya dia berdoa, ya, berdoa, in kanat kadhibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Seandainya wanita ini dusta, maka butakan matanya, matikan dia di tempatnya, di buminya. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi sebelum meninggalnya, wanita tersebut buta matanya. Ya subhanallah, buta matanya, dan dia jalan nggak bisa jalan, cuma tatalamas al-jidar, ya, di tembok, merayap di tembok. Nah, kemudian mati, masuk ke lubang di daerahnya, di situ terperosok, ya. Jadi benarlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah dari doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya tidak, ya. Dan Sa'id bin Zaid tidak mendapatkan doa itu. Ya, tidak mendapatkan doa yang dia doakan untuk wanita tersebut, ya. Juga Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendoakan yang mendoliminya Ahmad bin Abi Du'ad, ya. Ahmad bin Abi Du'ad, ya, dengan sebab dia, Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke penjara, kan. Masuk penjara waktu fitnah khalqil Quran, di mana Imam Ahmad rahimahullah sempat berdoa, dengan sebab dia, aku di penjara, maka penjarakan dia. Ya, apa yang terjadi? Maka Ahmad bin Abi Du'ad yang Mu'tazilah ini, ya, itu sebelum meninggalnya terkena penyakit falij, terpenjara dirinya itu. Ketika orang-orang berkunjung ke dia, orang tanya kepada dia, apa yang menimpa Anda wahai Ibn Abi Du'ad? Dia bilang, asobatni da'watul imami Ahmad. Aku telah ditimpa oleh doanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dia bilang, fawallah, demi Allah, tubuhku yang sebelah kanan ini, ya, law waqa alaihi dzubab laka'anna majibalud dunya saqatat alaih. Tubuhku yang sebelah kanan ini, seandainya ada satu lalat saja yang hinggap, seakan-akan gunung-gunung yang ada di muka bumi ini meruntuhi tubuhku ini. Jadi sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Pada lalat tuh. Gimana kalau ditoel? Ya kan? Fawallah, dan dia bilang, demi Allah, amma nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama. Tubuhku yang sebelah kirinya, kalau dicincang-cincang dengan alat-alat tajam, ya, aku tidak merasakan sakitnya sedikit pun. Nah, itu doa, ya, karena zalim. Makanya hati-hati dari berbuat zalim. Nggak boleh kita berbuat, hatta sama orang kafir. Lihat, ajaran Islam ini luar biasa. Ajaran Islam ini indah, ya. Makanya tidak benar Islam dibilang teroris, atau Ahlus Sunnah dibilang teroris, atau Salafi ini bisa menjadi teroris. Ini nggak benar, sama sekali tidak benar. Nggak ada aturannya. Dan kezaliman tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kau mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang dilakukan oleh orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah mengakhirkan mereka sampai pada suatu hari di mana mata-mata mereka itu terbelalak. Ya. Dan Rasul SAW berkata, wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Jadi takutlah dari doanya orang yang dizalimi, karena nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, maaf saya melebar dikit, ya, karena yang didoakan kebaikan, ya, saudaranya ke saudaranya kebaikan. Malaikat diaminkan dan malaikat berdoa, dan dikatakan walaka bimisl. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, barakallahu fikum. Taufik barakallah. Terakhir dari pesan Iya. singkat, Ustadz, bagaimana kalau kita melihat kerusakan yang dilakukan di sekitar kita, khususnya dari orang-orang yang di atas kita, yang kita anggap pemimpin, pejabat, dan lain sebagainya, yang dimana kebijakan-kebijakannya itu terasa mendolimin rakyatnya di bawah. Iya. Apakah hal ini dibolehkan untuk kemaslahatan, Ustaz? Mendoakan keburukan. Menyerukan untuk perubahan bagi pimpinan-pimpinan kita, di mana mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang terasanya mendolimin rakyat di bawahnya. Gimana, Ustaz? Iya. Sikap itu. Kalau mengubah pemimpin menjadi yang lebih baik, ya, maka sesuatu yang bagus. Tapi caranya, itu saja. Caranya, ya, caranya tidak boleh tidak sesuai dengan syariat. Caranya harus sesuai dengan aturan syariat. Ya, kita semua berharap punya pemimpin yang baik, punya pemimpin yang adil, perhatian sama kita, perhatian sama rakyat maksudnya ya. Ya, dan soleh, itu harapkan kita semua. Tapi jangan lupa ya, pemimpin itu adalah cerminan rakyat juga. Pemimpin itu cerminan rakyat ya. Jadi kalau ingin pemimpinnya baik, maka hendaknya kita baik. Gitu ya. Kita sering protes kan? Protes korupsi gitu ya. Wah, di atas korupsi, di atas korupsi. Kitanya jualan korupsi juga, mengurangi timbangan gitu ya. Kemudian ditilang sama polisi, bayar ya. Kan itu kan sama sebenarnya. Nah, kalau orang-orang model seperti ini jadi pemimpin gimana juga tuh? Ya kan? Ya. Nah, jadi gimana? Jadi kita perbaiki diri kita. Kita berdoa sama Allah. Allah berikan pemimpin yang baik, ya. Allah berikan pemimpin yang adil, yang soleh. Kemudian kita tetap berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi dalam diri kita dan dalam semuanya. Begitu, ya. Dan kalau kita berdoa, kan tidak mustahil. Kita berdoa sama Allah. Kemudian yang lain berdoa sama Allah. Kemudian ada di antara doa kita yang dikabulkan. Allah ubah tuh. Asalnya buruk jadi baik. Ya, asalnya mau menandatangani yang jelek, nggak mau Jadi bikin tantangan yang baik buat bikin ini kemaslahatan buat kaum muslimin, kemaslahatan buat secara umum, ya kan? Nah, bisa saja gitu. Jadi berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan doa silahul mukmin. Doa silahul mukmin. Ya, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan kita, yang justru merugikan saudara kita, yang justru akan menumpah darah saudara kita, mati tanpa kejelasan dan seterusnya. Ya, nah, jadi tidak ada yang tidak mau kalau kita punya pemimpin yang baik. Ya, dan perlu diketahui, coba perhatikan, ada tidak pemimpin yang tidak dikritik? Semuanya dikritik. Ya, ada tidak? Coba tolong kasih tahu, ya, satu pemimpin yang tidak dikritik oleh rakyatnya. Ada tidak tuh? Ada tidak? Ya. Nah, kalau ada, kasih tahu SMS, WA, kasih tahu ada gitu. Ya, semua dikritik, semua dicaci maki, semua dibully dan seterusnya. Nanti orang yang dulunya diagung-agungkan juga dikritik lagi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, cari jalan keselamatan untuk diri kita dulu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan gitu. Nah, kita minta sama Allah kemudian untuk kebaikan pemimpin, kebaikan saudara kita, dan doa dengan baik dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Dan pembahasan masalah hak-hak rakyat, hak-hak pemimpin, ini sudah banyak asatidzah yang membahas masalah ini. Dan pernah juga bahas tentang hukuk ar-ra'i war-ra'iyah, hak-hak pemimpin dan rakyat. Kalau saling bersinergi, saling mengerti, udah nyaman sudah.
Ya, kita menjadi rakyat harus baik, pemimpin jadi pemimpin harus baik. Ya, pemimpin harus tahu keadaan dan tentang hak-hak rakyatnya dan kewajiban-kewajiban mereka. Rakyat juga demikian. Tahu tentang hak-hak pemimpin dan kewajiban-kewajibannya. Ya. Nah, dengan kita memberikan kewajiban kita, menjalankan kewajiban kita, ini bagus. Sama suami istri ini. Suami istri, suami dan istri punya hak kewajiban, masing-masing punya. Kalau suami nuntut haknya saja, ya, istri juga nuntut haknya saja, kewajiban yang diberikan. Apa yang terjadi? Berantem, ribut, ya. Nah, begitu. Ya, adapun berbicara masalah cara, itu lain masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf atas banyak kekurangan. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.